الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله يا عباد الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini saudara-saudara kita sebagian sudah ada di Makkah Al-Mukarramah, sebagian sudah ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, dan sebagian yang lain juga sedang bersiap-siap untuk menuju ke Saudi Arabia dalam rangka menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan mereka kesehatan, kesempatan sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna dan haji mereka menjadi ajal mabrur yang tidak ada lain balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Beberapa waktu yang lalu mungkin kita dikejutkan dengan meninggalnya beberapa calon jamaah haji. Ada yang meninggal di rumah sakit haji di Surabaya, ada yang meninggal di atas pesawat menuju Madinah, bahkan kemarin ada yang meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Bapak-bapak dan saudara-saudara, banyak orang berharap bisa meninggal di Makkah dan Madinah karena keistimewaannya, tapi tidak banyak yang terkabul. Maka alangkah beruntungnya kalau ada jamaah haji meninggal di sana dan dikuburkan di Mekah atau Madinah berdekatan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dulu pernah ada travel, ketika sampai di Jeddah jamaahnya sakit kritis luar biasa. Akhirnya keluarganya berwasiat, nanti kalau ayah saya meninggal dunia tolong dimakamkan di Mekah atau Madinah, berapapun biayanya kami tanggung. Kritis. Tapi setelah ditunggu ternyata semakin baik. Akan dilaksanakan ibadah umroh dan pulang ke tanah air. Setelah tiba di tanah air baru 2 hari malah meninggal dunia. Artinya belum Allah takdirkan untuk meninggal di tanah suci. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kematian adalah sebuah keniscayaan. Kematian tidak terkait dengan kesehatan. Banyak orang yang tidak sakit meninggal dunia. Semua yang sakit tidak pernah atau lama sekali tidak meninggal. Kematian juga tidak terkait dengan usia. Berapapun usia kita, kalau sudah habis jatahnya Allah panggil. Fa'idha ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa ditunda. Masalahnya bapak-bapak dan saudara-saudara, hidup kita sangat sebentar. Paling hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi di akhirat luar biasa, alam barzah saja. Imam Syafi'i itu sudah 1200 tahun di alam barzah. Ada beliau hidupnya tidak sampai 60 tahun. Tapi kenapa kita seringkali lalai? Dunia dianggap segala-galanya, sehingga kita lupa tempat kembali kita sebenarnya adalah akhirat. Maka mari bapak-bapak dan saudara-saudara, jadikan dunia sebagai ladang untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa bulan yang lalu juga mantan rektor UINSA meninggal dunia, Prof. Ridwan Nasir, meninggal setelah melaksanakan umroh, pulang dan juga meninggalnya di atas pesawat. Meninggal ketika dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah setelah melaksanakan ibadah umroh. Karena Nabi menjamin siapapun yang melaksanakan umroh maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga seorang dosen saya meninggal di Jakarta ketika sedang bertugas di sebuah hotel. Waktunya rapat ditunggu tidak datang-datang. Akhirnya
Ditelepon juga tidak diangkat. Terpaksa pintunya dijebol. Dan ternyata beliau sudah meninggal dunia di kamarnya. Dan meninggalnya luar biasa. Meninggal di atas sajadah dalam keadaan bersujud. Walaupun di hotel tapi di atas sajadah. Alangkah indahnya orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal ketika membaca Al-Quran, meninggal ketika sedang khutbah, meninggal ketika sedang menjadi imam. Subhanallah. Sebaliknya tidak sedikit orang yang durhaka pada Allah, maksiat pada Allah, meninggal dalam keadaan bermaksiat, meninggal ketika sedang minum khamr, ketika berjudi. Bahkan dulu ada orang meninggal, mohon maaf, di atas pelukan seorang pelacur. Naudzubillah. Maka mari bapak-bapak dan saudara-saudara, Nabi menyatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik adalah mereka yang usianya panjang dan perbuatannya juga baik. Diberi usia 60 tahun dihabiskan untuk banyak berkhidmat ke masyarakat, membantu orang lain. 70 tahun dihabiskan untuk beribadah pada Allah. Ini orang yang terbaik. Tapi sebaliknya wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Dan orang yang paling jelek adalah mereka usia yang panjang tapi naudzubillah, perbuatannya juga menyakiti orang lain, membuat susah orang lain, bikin onar dan semacamnya. Maka mari kita tidak tahu seberapa sebenarnya jatah usia kita. Mari jadikan hari ini sebagai hari terakhir buat kita. Mungkin besok kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah sebagaimana kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Nabi tidak mengatakan orang terbaik adalah ulama, tidak. Orang terbaik adalah orang yang paling kaya, juga tidak. Yang terbaik adalah penguasa, wali kota, gubernur, juga tidak. Tapi Nabi menyatakan siapapun kita bisa menjadi yang terbaik dengan catatan kita bermanfaat bagi orang banyak. Makanya ulama punya potensi menjadi orang yang terbaik dengan ilmunya, bisa memberi pencerahan ke masyarakat. Orang kaya punya potensi menjadi orang yang terbaik dengan kekayaannya, bisa membantu fakir miskin, menyantuni anak-anak yatim, membantu orang lain. Dan para pejabat, wali kota, gubernur dengan jabatannya punya potensi menjadi orang terbaik dengan memberikan keputusan yang tentu menyenangkan banyak orang. Tapi apapun para bapak dan saudara, kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi orang yang terbaik, tentu dengan catatan berguna bagi banyak orang. Maka jangan biarkan Allah berikan kita semuanya rizki. Ada yang punya rezeki ilmu, rezeki jabatan, rezeki tenaga. Kita manfaatkan, bantu orang lain, tetangga kita bantu. Dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan jabatan kita, dengan tenaga kita. Semuanya kita habiskan hanya untuk membantu orang lain. Maka alangkah indahnya ketika seorang penyair, seorang ulama menulis syair yang sangat indah. Walaupun ini bukan Al-Quran, ini bukan hadis, tapi luar biasa. Kata seorang ulama, wala tajka ummuka ya bana adam bagian wannasu haulaka yadhakuna sururan fa'mid ila amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika dohikan masrur. Waladatka ummuka ibna adam bagian. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, ibumu telah melahirkanmu ke dunia dalam keadaan menangis. Semua orang lain pasti menangis, pasti, karena bayi menangis adalah tanda bayi itu sehat. Wannasu haulaka yadhakuna sururan, tapi orang-orang di sekitarmu tertawa gembira. Ibumu senang, ayahmu bahagia, saudaramu ikut senang, tetanggamu semuanya bergembira menyambut si bayi yang menangis tadi, semuanya bergembira. Fa'min ila amalin takunu idza bakau fi yaumi mautika dohikan masrur. Oleh karena itu kata Allah tadi, jadilah kamu orang yang terbaik. Jadilah kamu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain, ringan tangan, suka membantu orang lain, bantu tetangga. Jadi orang terbaik. Sehingga nanti ketika engkau meninggal dunia, semua orang menyayangkan kepergian kamu. Semua orang menangisi kepergian kamu. Karena kamu orang yang banyak jasanya, banyak manfaatnya, berguna bagi banyak orang. Semua menangis. Tapi engkau sendiri justru tersenyum bahagia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak amal-amal kebajikan. Mari niatkan, infakkan semua yang kita miliki untuk membantu orang lain. Gunakan kebaikan-kebaikan Allah tawarkan kepada kita. Mari berbuat banyak amal kebajikan. Karena kata ulama Ibnu Qayyim, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia banyak berbuat baik, siapa tahu
kita meninggal ketika kita sedang berbuat baik, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita sedang sujud atau sedang berbuat apapun, yang penting mendapat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai hamba yang mutakin, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.